Selamat siang, Bapak Michael dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok Frugon 2 akan mempresentasikan mengenai comparison antara e-commerce yang telah kami pilih, yaitu di sini blibli.com dan bukalapak.com. Nah, mengapa kami melakukan comparison ini? Kami ingin mengetahui positif dan negatif dari tiap e-commerce, sehingga kami bisa menentukan kira-kira e-commerce mana yang paling sesuai untuk dipraktekkan dalam bisnis kami, yaitu Frugon. Nah, di sini bisa dilihat kami telah membuka website blibli.com dan akan melakukan pembahasan untuk blibli.com terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk halaman utama Blibli, itu ada banyak fiturnya, yaitu ada download aplikasi Blibli, bantuan 24/7, jual di Blibli, Blibli Rewards, lalu ada keranjang belanja juga, dan ada search bar untuk mencari produk yang diinginkan. Selain itu, ada juga produk-produk yang telah disediakan di sini oleh blibli.com dan bisa diakses langsung. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan model website dari blibli.com. Blibli.com ini masuk dalam jenis e-commerce kategori online malls, di mana online malls itu mengusung konsep B2C atau business to customer, sehingga ada penjualan langsung dari penjual atau official merchant kepada konsumen langsung. Nah, namun saat ini Blibli.com itu mulai memperluas pasarnya menjadi mengusung konsep C2C juga. C2C itu adalah konsep customer to customer, di mana customer itu saat ini juga bisa menjadi penjual atau reseller dari produk atau brand yang sudah ada official merchant-nya. Misalnya untuk tepung segitiga biru, sudah ada official merchant-nya di blibli.com, namun ada juga customer yang menjadi reseller tepung segitiga biru dan membangun tokonya sendiri di blibli.com atas namanya sendiri dan menjual tepung segitiga biru juga. Jadi saat ini bisa dibilang blibli.com itu mayoritas berkonsep B2C, tapi sudah mulai mengarahkan konsepnya ke C2C juga, begitu. Nah, ada beberapa seller requirements yang dibutuhkan untuk bisa menjadi penjual di blibli.com. Itu bisa dilihat, diakses di websitenya di jual di Blibli ini. Dan bisa dilihat di sini ada pembagiannya jadi dua, penjual dari Indonesia dan penjual dari luar Indonesia. Lalu ada juga button untuk daftar sebagai penjual. Untuk pelajaran selengkapnya dan informasi selengkapnya mengenai menjadi seller, itu bisa dibuka di PowerPoint presentation ini. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 langkah mudah untuk bisa berjualan di Blibli, yaitu pertama seller harus mendaftarkan informasi usaha dengan mempersiapkan dan mendaftarkan KTP, NPWP, dan nomor rekening. Nah, di sini blibli.com akan mengecek akun dari seller dan kelengkapan data-data seller selama jangka waktu 2 kali 24 jam dan akan mengaktifkan akun tersebut jika telah memenuhi seller requirements dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Nah, setelahnya jika telah memenuhi seller requirements, maka seller diperbolehkan untuk mengupload informasi produk seperti foto dan deskripsi produk dan mulai mengelola tokonya dengan bisa mengatur stok dan mengaktifkan program promosi toko. Begitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kembali beberapa fitur yang ada di blibli.com. Nah, kita kembali ke homepage utamanya. Di sini ketika konsumen ingin mencari barang, konsumen bisa menggunakan search bar yang ada di sini dengan mengetikkan langsung produk yang dicari. Lalu ada juga bisa memilih melalui kategori yang telah ditentukan. Di sini blibli.com membagi beberapa kategori. Di sini misalnya ada Galeri Indonesia, itu adalah produk-produk lokal Indonesia. Lalu ada Blibli Mart, itu adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dan juga di sini ada handphone dan tablet, olahraga, komputer, kamera, dan masih banyak kategori-kategori lainnya. Nah, semua ini bisa diakses melalui halaman utama blibli.com. Selain itu, di sini blibli.com juga menampilkan bahwa Blibli tidak hanya menjual produk barang saja, namun juga produk jasa, yaitu di sini ada pulsa, listrik PLN, BPJS, uang elektronik, dan produk jasa lainnya. Dan juga bisa dilihat di bawah sini, Blibli itu menampilkan flash sale di halaman utamanya, dan saya rasa ini cukup menarik karena flash sale ini bisa diakses di halaman utama tanpa harus berpindah halaman. Jadi mempermudah dan pastinya mempersimpel navigasi dari website Blibli sendiri. Ini bisa diakses seperti ini.
Lalu ada juga kategori yang telah ditentukan sesuai dengan tren yang terjadi saat ini, yaitu misalnya untuk kesehatan karena di tengah COVID-19 saat ini, misalnya ada kategori karena sehat itu nomor satu. Lalu ada juga produk rekomendasi dari blibli.com yang mungkin sedang mengalami promosi atau diskon, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana proses check out barang. Misalnya kita akan melakukan pencarian untuk gelas plastik. Di sini muncul beberapa opsi yang lebih spesifik untuk pencarian gelas plastik, tapi kita langsung search saja. Di sini akan muncul beberapa pilihan. Misalnya saya akan memilih seperti ini, menambahkan ke bag, misalnya jumlahnya 2, dan akan langsung masuk ke keranjang belanja yang ada di sini. Lalu kita bisa lihat bag-nya. Nah, di sini ada total belanjanya dan kita bisa melakukan check out untuk pembayaran. Nah, di sini telah tersedia alamat dan juga ada rincian pembayaran yang harus dibayarkan berapa. Lalu bisa juga digunakan pakai voucher atau kode promo yang kita miliki, bisa untuk melakukan diskon atau bisa untuk kita mendapatkan diskon atau promo lainnya. Lalu misalnya kita mencoba melanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini blibli.com itu punya sebuah deposit yang disebut BliPay. Di sini BliPay itu kita menyetorkan uang ke akun Blibli kita sehingga Blibli tersebut bisa BliPay tersebut bisa diakses dan pembelian tersebut bisa langsung dilakukan via Blibli tanpa kita harus mentransfer terus-menerus dari akun bank kita. Lalu ada juga di sini pembayaran via one click, lalu ada virtual account, kartu kredit, kartu debit, internet banking, atau juga bayar di gerai, misalnya di Alfamart atau Indomaret. Lalu ada juga cicilan tanpa kartu kredit dan uang elektronik seperti GoPay atau Link Aja. Nah, setelahnya nanti bisa langsung dilakukan pembayaran dengan pilihan metode pembayaran yang telah sesuai. Begitu. Nah, bisa dilihat juga di sini ada Blibli Rewards. Apa itu Blibli Rewards? Di sini kita bisa kembali ke home Blibli. Akan ada penjelasan mengenai Blibli Rewards. Nah, Blibli Rewards ini adalah poin yang didapatkan oleh konsumen ketika konsumen menjadi anggota dan berbelanja di blibli.com. Ada beberapa level yaitu Classic, Signature, Premier, dan Infinite. Nah, reward yang didapatkan tentunya berbeda berdasarkan level keanggotaan yang dimiliki oleh konsumen. Kalau untuk Classic misalnya poin ulang tahunnya itu tidak ada, namun untuk Infinite mendapatkan 5.000 poin Blibli Rewards. Nah, Blibli Rewards ini nanti bisa digunakan untuk pastinya diskon atau promo-promo lainnya yang menguntungkan untuk konsumen. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hosea. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer service tool. Di customer service tool ini ada 4 jenis bentuknya, yaitu email, chat, telepon, dan review customer. Pertama ini review customer. Kita lihat di sini ada review dari customer-nya, kalau misalnya jadi ada gratis ongkir, service orisinil, dan ini ada semua di sini. Lalu ini ada live chat. Live chat itu cara kerjanya pertama isi nama lengkap, alamat email, lalu tipe pertanyaan itu mau seperti apa nih, di sini ada. Lalu detailnya misalnya ingin refund. Nah, detail pertanyaan refund tuh isi di sini. Nah, selanjutnya ini ada nomor teleponnya 08041871 lalu ada emailnya ke customer.care@blibli.com. Nah, ini customer care itu selalu sedia tiap saat, jadi 24 kali 7. Nah, selanjutnya itu ada revenue stream-nya. Revenue stream-nya itu saya ambil dari Infopedia. Nah, Infopedia ini dia itu menunjukkan kalau misalnya beli itu fokus ke komisi structure. Nah, ini komisi structure-nya itu seperti ini, kayak misalnya dibagi berdasarkan jenis bisnisnya. Nah, misalnya ini ada handphone dan tablet, ini 1%. Lalu lebih lebih ke goods, barang sehari-hari 1%. Dan jenis bisnisnya. Nah, menurut kelompok kami itu
yang seller yang lebih cocok masuk ke Blibli itu apabila perusahaannya itu sudah cukup besar. Karena secara otomatis Blibli ini kan merupakan online mall. Sehingga kalau misalnya perusahaan yang sudah besar yang ada di mall-mall itu ingin terjun ke online masuk ke Blibli, pasti akan mendapatkan benefit yang lebih. Selain itu juga walaupun tahapannya juga lebih ribet, kayak misalnya diperlukan KTP direksi dan dokumen-dokumen yang lebih ribet daripada merchant perseorangan yang hanya membutuhkan KTP dan NPWP. Nah, di sini juga dilihat kalau misalnya conversion rate 1,88 yang lebih rendah daripada rata-rata, yaitu 2,35, otomatis kalau misalnya perusahaan yang lebih kecil itu akan conversion rate-nya lebih kecil lagi. Karena dia itu kurang dipercaya, sehingga revenue juga akan lebih turun. Nah, menurut saya juga, menurut kelompok kami, barang yang cocok ada di Blibli itu lebih ke goods. Karena biasanya nih yang muncul di halamannya juga itu kayak goods juga nih, ada Enfagrow ini di flash sale ya. Nah nih kayak misalnya Lifebuoy, Black Forest, lalu ini ada Alpukat, baju Nivea, nah seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisa website Bukalapak yang telah kami lakukan. Dan mari saja kita mulai. Ini dia website Bukalapak, dan ternyata Bukalapak ini merupakan salah satu perusahaan unicorn level dan e-commerce terbesar di Indonesia. Salah satu yang terbesar. Nah, ini sudah didirikan dari 2010 dan bisa kita lihat websitenya ini udah rapi banget, udah compact banget, dan dari traffic sekian banyak ini, itu berhasil mendatangkan 31,5 juta pengunjung setiap bulannya melalui SEO, ads, serta retargetingnya. Nah, sign up yang ada ini 92% visitors tetap stay anonymous, sedangkan 8%-nya ini melakukan sign up. Dan lalu engagement-nya juga ada 94% registered users ini tidak engage, hanya 6% yang add product to charge. Oke. Dan conversion-nya dari 6% users yang add to charge ini hanya ada 1,4% users yang membeli. Nah, oke, kita sekarang lihat mengenai syarat dan ketentuan mitra Bukalapak atau seller requirements-nya. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, namun mungkin saya akan meng-highlight beberapa yang berbeda dari e-commerce lain. Nah, yang pertama ini misalnya seller ini tidak dapat melakukan pembelian barang fisik, produk, virtual, tiket, serta barang-barang grosir. Itu adalah barang-barang yang bisa dilakukan ya. Nah, untuk pembelian barang grosir ini, harga barang yang dibeli oleh mitra itu sudah mencakup 3% biaya administrasi. Nah, jadi tidak ada tambahan harga, mitra hanya tetap membayar sesuai harga yang tertera. Nah, seperti itu. Nah, biaya administrasi ini juga tidak dikenakan untuk pembelian produk virtual, seperti pembelian fitur Bukalapak, misalnya push, paket push, promoted push, dan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada informasi lainnya jika ingin bergabung Bukamall. Bukamall ini adalah sebutan jika seseorang ini ingin menjadi merchant-nya, official ya. Nah, pertama-tama kita hanya perlu mengupload barang-barang seperti akun kita, upload foto produk kita, dan kita harus mengisi formnya, dan ada tim Bukalapak yang akan memverifikasikan dokumen dan informasi sebagainya dalam kurun waktu 7 hari kerja, dan ada tim Bukalapak yang akan menandatangani perjanjian kerja, menyuruh kita menandatanganinya. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan foto-foto produk kita di bagian Bukalapak-nya. Nah, ini juga ada syarat ketentuannya, dan ada juga dokumen persyaratan pribadinya seperti itu untuk dokumen perorangan atau dokumen perusahaan. Nah, Bukalapak ini untuk metode pembayarannya juga sudah banyak banget, bisa ditemukan, sudah mudah banget. Itu dari kredit, dari transfer bank, terus ada transfer virtual account-nya, ada kartu Visa, Mastercard, ada cicilan tanpa kartu kredit, dari Dana, BCA ClickPay, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, BRI IP, hingga mitra Bukalapak sendiri. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
saya sini akan melanjutkan pembahasan tentang Bukalapak. Jadi Bukalapak ini selanjutnya kita ada order fulfillment method atau cara untuk melakukan order di Bukalapak. Jadi pertama kita harus tentu masuk ke websitenya, kita harus login, ini account saya, dan kita tentunya harus tahu produk apa yang kita mau beli. Contohnya di sini saya akan contohkan jus. Jadi jus kita cari Bukalapak, maka keluarnya akan seperti ini, contoh produknya, Joy Juice. Nah, kemudian jus yang kita sudah pilih ini kita lihat harganya sesuai dengan apa yang ingin kita beli. Kemudian kita pilih masukkan ke keranjang, kita pilih jumlahnya 1, 2, 3, terserah kita mau beli berapa. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Nah, kemudian dari pembayaran ini kita pilih pertama alamat yang kita mau kirim barang ini kemana. Kemudian kita pilih pengirimannya berapa lama dan oleh kurir siapa, kurirnya apa. Nah ini contohnya ada Cepat, JNT, JNE, atau kita bisa pakai GoSend dan Grab Instant yang bisa sampai kurang dari sehari. Kemudian setelah kita pilih metodenya, kita klik ke pembayaran. Di sini ada metode pembayaran yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah dari metode pembayaran ini apabila kita sudah memilih, kita lanjut ke pembayaran. Kemudian transaksi ini akan diteruskan ke penjual setuju, barang akan diberikan kepada kurir dan barang selanjutnya akan dikirimkan ke tempat kita. Dan selanjutnya kita masuk ke revenue stream, atau bagaimana sih cara Bukalapak itu mendapatkan revenue. Nah, jadi salah satu cara yang utama itu adalah dengan fitur premium. Kenapa fitur premium? Karena dari asalnya Bukalapak itu adalah e-commerce marketplace yang gratis. Secara garis besar dia itu gratis. Sehingga untuk mendapatkan uang, fitur premium lah yang dijual. Contohnya ini adalah super seller. Super seller ini ketika pelapak mengupgrade ke super seller, mereka harus wajib membayarkan sejumlah komisi, mulai dari 2-6% tergantung dari kategori barang yang dijual, mulai dari bronze, silver, sampai gold. Nah, komisi inilah yang menjadi pendapatan utama dari Bukalapak, bersama dengan fitur-fitur premium lainnya. Contohnya, salah satunya adalah ulasan instan. Ulasan instan ini memungkinkan pelapak untuk, jadi ketika orang beli barang, dan mereka nggak mereview dari produk itu, maka pelapak yang tadi pemilik barang itu secara otomatis mendapatkan feedback positif. Nah, ini bisa dibayar sejumlah Rp99.000. Jadi ini juga salah satu cara dari Bukalapak untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian ada lagi fitur promoted push. Ini juga berbayar. Bisa dilihat di sini harganya. Nah, kemudian promoted push ini gunanya untuk mempush produk yang dipasarkan oleh penjual supaya muncul di pencarian yang atas-atas. Sama kasusnya dengan Google Ads, mirip-mirip seperti itu. Kemudian kita masuk ke Bukadompet. Bukadompet ini adalah spekulasi dari saya bahwa Bukadompet ini menjadi salah satu cara juga bagi Bukalapak untuk mendapatkan pendapatan mereka, itu menggunakan dana yang diendapkan di Bukadompet ini. Karena Bukadompet ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana sementara dari hampir seluruh transaksi Bukalapak. Dari fitur-fitur mereka juga, maka dana-dana itu disimpan sementara di Bukadompet. Bisa mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Sehingga dana-dana ini yang jumlahnya bisa miliaran hingga triliunan, itu mungkin ada gunanya, ada diputar kembali oleh Bukalapak, sehingga bisa menjadi salah satu dasar bagi pendapatan mereka. Kemudian selanjutnya kita masuk ke customer service. Nah, di customer service Bukalapak kita ada beberapa cara untuk menghubungi. Untuk saat ini, Bukalapak ini sudah bantuan customer service ini sudah 24 jam, selama 7 hari, 7x24 jam. Nah, di sini ada nomor teleponnya, mereka juga ada. Kemudian selanjutnya kita masuk ke customer service. Nah, di customer service Bukalapak kita ada beberapa cara untuk menghubungi. Untuk saat ini, Bukalapak ini sudah bantuan customer service ini sudah 24 jam, selama 7 hari, 7x24 jam. Nah, di sini ada nomor teleponnya, mereka juga ada email. Kemudian, kalau pertanyaannya masih di luar jam operasional, atau bisa dibilang masalah yang agak aneh, atau di luar dari masalah yang umum, maka dia juga ada bantuan di websitenya, ada buka bantuan di nomor telepon, Twitter, Facebook, atau Instagram Bukalapak. Jadi pembahasan Bukalapak sampai di sini. Kemudian kita akan masuk kepada siapa sih yang jenis-jenis usaha seperti apa sih yang cocok untuk Bukalapak ini. Nah, jadi jenis usaha yang cocok Bukalapak ini adalah usaha-usaha dengan kepemilikan
minim, itu mulai dari perorangan hingga usaha mikro kecil menengah UMKM. Kenapa? Karena dengan begitu toko-toko yang dimiliki itu relatif kecil, atau usaha yang dimiliki masih bersifat masih kecil gitu loh, masih kecil dan menengah, belum besar dan belum sifatnya banyak orang. Kemudian produk-produk yang diperkenalkan ini untuk Bukalapak karena bersifat online, maka produk-produk ini bisa jadi barang setengah jadi ataupun juga bisa jadi barang jadi, namun dengan penyimpanan dan pengiriman yang harus sesuai dengan standar kualitinya. Kemudian hampir seluruh di Bukalapak ini karena bersifat dari pelapak ke pelapak, maka bisa dibilang transaksinya itu dilakukan secara C2C, di mana customer juga bisa berfungsi sebagai seller, dan seller juga bisa berfungsi sebagai customer. Jadi sehingga dengan begitu, untuk menarik kesimpulan dari presentasi kami hari ini, di antara Blibli dan Bukalapak, sebenarnya bila dibilang apakah cocok dengan usaha kita, Frugon, saat ini, itu di antara keduanya ini belum ada yang cocok. Namun, apabila kita diminta untuk memilih di antara dua ini, maka saya bisa mengatakan bahwa untuk saat ini Bukalapak memiliki fitur yang jauh lebih cocok untuk bisnis Frugon ini. Mengapa? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, sampai saat ini Bukalapak itu lebih dikenal sebagai marketplace yang cocok untuk UMKM dan perorangan, di mana ini sangat sesuai dengan jenis usaha Frugon, dan karena kita juga baru memulai. Jadi kita baru memulai, punya orang yang tidak banyak, jadi istilahnya kita juga bisa bilang sebagai UMKM, sehingga kita lebih cocok untuk memulai di Bukalapak. Kemudian yang kedua itu adalah biaya. Untuk Bukalapak, biaya pembuatannya itu gratis. Kemudian yang berbayar adalah fitur premiumnya. Sedangkan apabila kita buka di Blibli atau marketplace lain seperti mall, itu mereka dari awal sudah menerapkan biaya berbayar dalam bentuk komisi. Kemudian yang ketiga, sistem marketplace, bentuk sistem e-commerce bentuk marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, ini sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia untuk menjual makanan dan minuman. Jadi, contohnya, di Tokopedia itu ada Kopi Tuku menjual kopi dalam bentuk botolan. Nah, maksudnya masyarakat Indonesia sudah mengenal bahwa jenis-jenis marketplace seperti inilah yang diperuntukkan untuk menjual makanan dan minuman jadi. Contohnya tadi juga jus yang sudah saya tunjukkan di foto sebelumnya, di pencarian sebelumnya, untuk itu akan lebih mudah dikenali. Dan yang terakhir, kita memilih Bukalapak karena mereka itu sistemnya lebih fleksibel. Mereka tidak membutuhkan NPWP untuk pembuatan lapak. Untuk membuatnya itu mudah, untuk keluarnya juga mudah. Jadi lebih fleksibel daripada pembuatan merchant di e-commerce mall-mall yang lainnya. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita mengenai Blibli dan Bukalapak.